Sebelum memulai khotbah, marilah kita berikan senyum terbaik untuk orang yang ada di sisi kanan dan di sisi kiri kita. Senyum terbaik, jangan senyum-senyum masem semua ya. Saudara-saudari terkasih dan adik-adik sekalian yang akan menerima komuni pertama, kita melihat bahwa di dalam bacaan Injil bagaimana murid-murid Yesus mengalami kendala karena orang yang mendengarkan khotbah Yesus berjumlah 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Jadi bisa digambarkan lebih dari itu. Jadi murid-murid Yesus melihat kenyataan yang sederhana dalam peristiwa tersebut. Mereka tidak memiliki cukup makanan untuk memberi makan semua orang yang hadir. Mereka hanya memiliki 5 roti dan dua apa adik-adik? Ya, 2 ikan. Ternyata mereka mendengarkan juga. Namun ketika mereka mengatakan supaya Yesus menyuruh mereka pergi ke kampung-kampung sekitar untuk menginap dan juga mencari makanan, Yesus malah mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Jumlah yang jauh dari cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Yesus menyuruh para murid untuk memberi mereka makan. Lalu Yesus mengadakan mujizat bagaimana dari 5 roti dan 2 ikan itu semua orang bisa makan, bahkan sisa 12 bakul. Saudara-saudari terkasih, Dia memberi kita makan rohani melalui kehadiran dirinya di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana ini adalah pengingat yang indah bahwa Yesuslah yang memberi kita kehidupan sejati. Ia memberikan kita makanan. Lewat peristiwa komuni pertama ini, kita diajak untuk semakin merefleksikan, adik-adik sekalian, kita diajak untuk semakin mengimani supaya perayaan Ekaristi Komuni pertama ini di hari raya tubuh dan darah Kristus bukan hanya sebuah upacara semata yang wajib dilakukan oleh orang Katolik supaya bisa ketika komuni kita bisa menerima tubuh Kristus. Tetapi hal itu bukan hanya sekedar perayaan sakramen untuk pertama kalinya, tetapi juga sebuah panggilan untuk merasakan hadirat Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kalian semua. Jadi nanti ketika kalian akan mendapatkan tubuh dan darah Kristus, itu harus menjadi langkah awal dalam pertumbuhan iman kalian. Dan juga bagi kita yang sudah menerima komuni pertama, kita diajak untuk semakin mengasah iman kita. Ketika melihat mereka memakai pakaian common ini, pakaian adat, saya teringat ketika komuni pertama dulu kami memakai baju serba putih dengan dasi kupu-kupu, lalu ada bunga di sisi kiri. Kala itu kami hanya berjumlah belasan kalau saya tidak salah. Sedikit saja kami masih stasi. Lalu ketika mendapatkan komuni itu merupakan suatu kebahagiaan. Akhirnya saya tidak lagi hanya mendapatkan berkat di dahi saja. Jadi saya langsung bisa menerima. Memang agak kaku. Kala itu saya masih ingat sekali. Saya kaku, tangan saya gemetar, kaki saya gemetar. Entah mungkin karena pertama kali, tetapi ada kejadian-kejadian lucu juga yang saya tidak mau sebutkan, nanti umat ketawa lagi, ngejek saya lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika komuni pertama itu saya merasakan suatu kebahagiaan. Ya, ada mantan guru saya Bu Ranti di sini, dia tahu baik bagaimana saya menerima komuni. Lalu ketika sekarang saya malah menerimakan komuni untuk anaknya, wah, suatu kebahagiaan yang sangat gini untuk Bu Ranti. Jadi komuni pertama, saudara-saudari, bukan hanya sekedar sakramen saja, tetapi kita harus bisa merefleksikan bagaimana
Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kita. Tubuh Kristus yang kita terima dalam komuni memberi kita kehidupan baru, langkah awal di dalam kehidupan kita supaya kita bisa menapaki jalan Kristus, jalan kebenaran yang sudah ditawarkan oleh Yesus di dalam kehidupan kita, yang juga jalan itu menguatkan kita dan menyatukan kita sebagai satu tubuh dalam Kristus. Kita bersekutu, bersatu dengan Kristus, di mana kita menerima tubuh Kristus. Hosti yang sudah dikonsekrir dalam peristiwa konsekrasi, perubahan dari hosti anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, memberikan kalian kekuatan supaya kalian bisa menjadi anak-anak yang baik, semakin kuat di dalam pertumbuhan iman kalian. Di mana juga ketika kalian menerima tubuh dan darah Kristus, kalian harus semakin mengimani bagaimana harus bisa memberi, berbagi dengan kemurahan hati, seperti yang Yesus katakan, berikanlah mereka makan. Jadi kita semua diberikan makan oleh Yesus, dikenyangkan secara rohani, bukan hanya sekedar jasmani, tetapi rohani kita yang haus akan kehadiran Kristus. Di sanalah Yesus memberikan kita kekenyangan, di sanalah Yesus memberikan kita kepuasan, sehingga di dalam kehidupan kita semakin semangat dalam rendah hati, dalam murah hati untuk saling memberi, membagi suatu pengalaman-pengalaman yang baik kepada sesama kita, terlebih mereka yang mungkin sudah malas ke gereja, yang sudah malas berdoa, yang sudah malas untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Bahkan ketika ada doa di rumahnya, orang itu tetap di kamar, tidak mau keluar. Atau mungkin hal-hal lain yang membuat kita seakan terhambat untuk terus menapaki jalan Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah di dalam kehidupan kita semakin mendalamkan hubungan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, terlebih adik-adik sekalian, kalian menjadi pribadi yang murah hati, pribadi yang rendah hati, tidak sombong dengan segala hal yang sudah kalian terima, tetapi semakin mengembangkan diri kalian menjadi orang-orang, anak-anak yang rajin ke gereja, mendengarkan perkataan orang tua, perkataan guru, perkataan mungkin untuk anak-anak panti pembina, atau mendengarkan nasihat khotbah dari para imam, atau mungkin mengikuti doa-doa di dalam KBG dan lingkungan-lingkungan. Oleh karena itu, semakin semangatlah kita dalam peristiwa ini, supaya kita mengingatkan bahwa Kristus adalah roti kehidupan kita di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati.